pastry lover dan pastry planner, jumpa lagi dalam IG live kita di Bali Pastry College, yaitu ya kita ngobrol-ngobrol santai ya pada hari ini. Nah, di IG live kita akan diisi oleh Bapak Agus, di mana beliau adalah direktur utama daripada Bali Pastry College. Nah, pada kesempatan ini Bapak Agus akan sharing mengenai informasi-informasi di mana mungkin pastry lover masih bertanya-tanya ya, Bali Pastry College serta programnya seperti apa mungkin. Nah, tapi sebelum kita mulai, izinkan kita untuk membuka masker terlebih dahulu supaya ngobrol kita lebih enak lagi nih. Oke? Oke, jadi kita mohon izin untuk membuka masker. Nah, jadi kita akan ngobrol santai aja di sini ya Pak Agus ya. Apa kabar Pak Agus? Saya luar biasa. Sehat. Ya. Astengkara Ya. itu yang paling penting ya Pak ya. Ya. Selalu sehat, selalu happy, apapun keadaannya Pak ya. Oke, jadi untuk Bali Pastry College sendiri ini banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Bali Pastry College ini adalah kampus di bidang apa ya Pak? Oke. Halo, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, kemudian yang menonton IG Live kita pada pagi hari ini ya. Saya baru pertama kali ini juga bisa memberikan sedikit informasi, mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut ya. Jadi yang Kak Wida tadi tanyakan, kampus Bali Pastry College ini kampus apa gitu ya? Iya. Oke. Teman-teman semua, terutama pastry lover ya atau pastry planner nantinya. Jadi kampus Bali Pastry College ini adalah sebuah lembaga pelatihan, lembaga kursus juga ada di sini yang memang khusus mempelajari atau praktek atau mempelajari semua hal tentang pastry dan baking saja. Jadi dia semacam lembaga yang spesialis ya. Jadi spesialis mempelajari pastry dan bakery saja. Jadi tidak ada pembelajaran memasak, cooking, itu tidak. Jadi khusus spesialis pastry dan bakery. Jadi sangat tepat sekali di mana adik-adik nantinya yang ingin menekuni dan mempelajari lebih lanjut tentang pastry bakery yang mungkin nanti akan didapatkan di SMK atau di sekolah, itu nanti bisa dilanjutkan di sini. Tentunya akan diajarkan oleh para master, para chef profesional yang akan memberikan kita tentang knowledge, kemudian tentang skill, dan tentu attitude. Jadi semua akan diajarkan di sini sehingga adik-adik yang akan belajar di sini itu mendapatkan satu kesatuan sehingga menjadi dia kompeten atau memang bisa bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional gitu. Wah, ini luar biasa sekali kampusnya ya, pastry lover dan pastry planner. Apalagi di tengah kondisi ini pastry itu sedang naik ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi di situasi sekarang ini ya, jadi tentu kita semua mengalami sebuah proses di mana kita ada tantangan ya, kita bilang tantangan bukan halangan ya, tantangan seperti ini. Jadi semua mengalami sebuah masa di mana kebanyakan orang tidak bekerja atau dirumahkan ya, tapi dengan kita punya skill atau keterampilan di bidang pastry dan bakery atau bisa dibilang membuat aneka kue atau roti, itu bisa kita lakukan di rumah while kita juga istilahnya melakukan isolasi mandiri ataupun istilahnya kita dirumahkan, kita bisa juga ya bisa dibilang survive gara-gara kita sudah mempunyai skill seperti ini. Itu sangat luar biasa sekarang. Ya. Jadi benar-benar potensinya besar, bahkan relatif naik ya Pak ya. Betul. Bahkan naik itu trennya untuk pastry dan bakery. Nah, jadi dari pemaparan Bapak, saya penasaran nih Pak, apa sih alasan Bapak untuk mendirikan Bali Pastry College ini? Alasan saya, sebelumnya saya cerita sedikit kenapa Bali Pastry College ini ada.
Sekitar tahun 2014 saya didatengin oleh ibu-ibu ini, didatengin sama ibu-ibu istilahnya meminta kepada saya, bisa nggak saya diajarkan membuat jajanan, ya, jajanan atau kue-kue tradisional, karena kan kita di Bali itu sangat banyak ya untuk keperluan kita membuat aneka kue jajanan Bali, ya. Nah, pada saat itu ada sekitar 2 orang ibu-ibu yang datang ke saya yang minta diajarkan bagaimana cara membuat bolu. Bolu yang dengan istilahnya alat yang mereka punya di rumah, ya. Nah, pada saat itu saya tanya chef pastry pada waktu itu, chef, ini ada ibu-ibu yang bertanya bagaimana cara membuat bolu ala rumahan. Nah, kemudian saya mempunyai konsep, oke Bu, coba nanti saya akan ajarkan Ibu membuat, Ibu kira-kira punya oven nggak di rumah? Dia bilang tidak punya, tapi berarti kita bisa memberikan dia pelatihan. Ibu boleh kita kasih pelatihan mungkin sekitar 1-2 jam, karena kami akan mengajarkan Ibu membuat bolu kukus pada waktu itu. Nah, dengan peralatan seadanya dia belajar di tempat saya. Akhirnya dengan teknik yang tepat, kemudian takaran atau resep yang pas, akhirnya itu bisa. Nah, berlanjut dari sana si ibu ini lantas ngajak temennya yang lain gitu. Jadi saya kepikiran untuk membuat sebuah tempat di mana bisa berempat atau berenam lah. Nah, akhirnya saya sewa tempat, kemudian saya mulai melengkapi peralatan dia seadanya juga, dengan perkiraan ibu-ibu di rumah itu punya apa sih gitu. Jadi dengan perlengkapan yang seperti itu kita mengajarkan lain, sehingga semua pelajaran atau pelatihan yang didapat dari kita itu mereka merasa senang dengan teknik yang sangat mudah sekali, kemudian terjangkau. Mereka pikir susah, ternyata gampang gitu. Jadi mulai start dari sana, akhirnya lumayan ada ibu-ibu dari mulut ke mulut akhirnya menginformasikan di sana loh ada tempat bisa kita kursus begitu. Nah, pada waktu itu berlanjut terus saya melengkapi dengan oven, kemudian oven yang medium sampai ke oven produksi waktu itu. Nah, sekitar 2-3 tahun dari sana, 2018 saya didatangin teman nih dari hotel. Nah, teman dari hotel bilang, Pak Gus, apakah Bapak bisa membuat sebuah lembaga yang lebih besar, yang istilahnya formal, karena pada waktu itu kan khusus masih ya ibu-ibu pakaiannya pakaian rumahan kan gitu. Nah, sekarang bisa nggak Pak Gus membuat sebuah sekolah atau lembaga yang memang resmi gitu ya, bersertifikat dan sebagainya, ya untuk mencetak anak-anak muda di mana dia nanti akan bisa berkarir atau memulai ininya yang memang tertarik dengan pastry bakery. Nah, dari sana saya kepikiran 2018 untuk mengkonsep Bali Pastry College, dan akhirnya 2019 kita baru launching pertama, dan syukur itu murid-murid angkatan pertama juga sudah mulai banyak dari berbagai daerah dan kabupaten juga yang dari Bali. Nah, di sana sampai sekarang sudah juga sampai ke Papua, muridnya kan sampai ke beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi misi atau visi saya untuk membuat lembaga ini adalah memang memberikan pelatihan atau pengajaran atau praktek langsung tentang pastry dan bakery, sehingga nanti kedepannya generasi-generasi milenial atau anak-anak muda yang saat ini sudah melek dia bahwa pastry dan bakery itulah sebuah karir juga yang bisa ditekuni mulai dari sekarang, karena itu juga nanti akan bisa dibawa atau ke dunia
internasional juga gitu. Jadi memang sangat luar biasa sekali kalau kita memang sudah bisa mau tekun dan berkarir di dunia pastry ke depannya. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Wah, ini success story-nya Ya. itu luar biasa panjang juga. Artinya ya. karena ada panggilan sih sebenarnya, panggilan untuk memang kita fokusnya kita spesialis pastry bakery. Jadi nanti mudah-mudahan one day di Bali ini juga istilahnya nanti kita buat lembaga yang bertaraf internasional juga. Jadi semua atau teman-teman atau siapa saja yang ingin mempelajari tentang pastry bakery, melakukan riset dan lain sebagainya, ya itu di sini di Bali Pastry College. Oke, baik. Ini success story-nya luar biasa sekali ya, pastry lover. Jadi ada proses di balik terbentuknya Bali Pastry College ini. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Pak, visi daripada Bapak untuk Bali Pastry College ini apa nih Pak? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi visinya itu adalah memberikan pelatihan, pengetahuan, tentang attitude bagaimana untuk mempelajari pastry bakery baik secara tradisional, modern dan bertaraf internasional pun nanti juga akan kita ajarkan di sini, gitu, ya. Jadi poinnya visi saya adalah memang memberikan pelatihan kepada generasi-generasi muda supaya istilahnya bisa ikut berkecimpung dalam dunia pastry internasional. Dan misi saya adalah memang memperkenalkan pastry bakery kepada masyarakat ataupun generasi-generasi muda sehingga juga mereka bisa berkarir ataupun mengambil peran sebagai pastrypreneur-nya. Jadi bukan saja serta-merta mereka bekerja kepada orang, tapi sambil bekerja juga mereka bisa menjadi wirausaha di bidang pastry dan bakery. Oke, Gitu. jadi itu dia Salah satunya. Salah satunya. Nanti ada juga beberapa yang lainnya. Oke, jadi itu dia salah satu visi daripada Bapak Agus. Kenapa Bali Pastry College ini didirikan? Jadi ada visi mulia di balik ini semua ya Pak ya. Betul. Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan sih Pak. Selama mungkin orang-orang awam itu masih bingung juga membedakan pastry dan bakery itu Pastry apa sih apa ya, bedanya gitu ya. seperti itu Pak. Nah, kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini ya kan, karena juga kita baru juga karena kita pada masyarakat umumnya itu mengenal kue sama roti. Kadang-kadang pun kue sama roti ini masih kadang-kadang orang itu roti disebut kue, ini kue disebut roti gitu ya. Nah, apalagi dengan istilah yang berbau internasional, pastry sama bakery. Nah, pastry dan bakery perbedaannya seperti ini. Jadi pastry itu adalah sebuah knowledge atau pengetahuan tentang sesuatu yang berbau atau sweet thing atau itu yang manis lah seperti itu. Jadi dalam masuk di sana adalah kue atau cake ya di sana, atau kayak dessert itu pastry ya. Nah, kemudian kalau bakery itu adalah ilmu yang mempelajari tentang khususnya dia bagian juga dari pastry, dia khusus mempelajari bread atau roti-rotian, roti seperti itu. Jadi pastry itu cake atau sweet atau dessert, kemudian bakery itu bread atau roti. Seperti itu perbedaannya. Perbedaannya Ya. mudah sekali ya Pak ya. Jadi kalau membedakan, kalau pastry itu yang berbau manis aja udah seperti Ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau bakery lebih ke roti lah. Roti yang ada istilahnya ada ragi di Ada sana, raginya. ada yeast, ada proses dari dough menjadi istilahnya dia mengembang di sana, Oke. pengembangan di sana. Oke. Kalau di cake tidak. Tidak ada Pak ya. Oke. Jadi itu dia pastry lover, pembedaan daripada bakery dan pastry ya. Nanti supaya nggak bingung-bingung lagi nanti membedakan, jadi seperti itu ya. Nah, untuk program nih Pak, jadi untuk di Bali Pastry College sendiri itu programnya apa aja ya Pak? Oke, di Bali Pastry College ini itu programnya kita ada program yang reguler. Oke. Reguler ini ada yang basic level, ada middle level, ada upper level. Jadi ada 3 program yang kita tawarkan.
di mana basic level ini itu belajar tentang yang basic-basic ya, artinya bagaimana pengetahuan tentang utensil, alat-alat pastry bakery secara knowledge, kemudian hygiene and sanitation, kemudian ingredient and commodities, kemudian praktek-prakteknya juga yang basic-basic, tetapi bukan berarti dia hal-hal yang dasar banget. Termasuk nanti di sini istilahnya bagaimana kita mencairkan coklat atau cepat melukis coklat kayak gimana yang benar. Kemudian ya hal-hal dasar, tetapi kita juga akan memproduk misalnya basic sponge, karena pastry atau cake itu sponge basic itu kita wajib itu minimal tahu dan bagaimana cara membuatnya. Itu terlihat mudah, tetapi tidak segampang yang kita kira juga gitu. Jadi kalau kita mempelajari dengan teknik yang benar, resipi yang tepat, diajarin oleh instruktur yang memang sudah berpengalaman, itu serasa mudah gitu. Tetapi ya artinya kalau kita belajar sendiri atau otodidak atau apa bisa aja, cuman alangkah lebih baiknya kita memang mengerti bagaimana teknik-teknik yang benar, karena pastry itu bicara tentang ilmu pasti. Ya, karena salah sedikit kita tekniknya atau resipinya salah, atau bahkan gurunya yang salah, itu bahkan bisa jadi gagal ya, seperti itu. Tapi jangan khawatir ya Pak, kita di sini chef-chefnya itu diajar chef-chef yang benar-benar khusus ya Pak? Ya betul. Di sini, ya? Di sini itu pengajarnya juga istilahnya dari kalangan praktisi ya, itu di hotel, kemudian dari kapal pesiar juga ada, kemudian kita juga datangkan yang punya usaha pastry trainer-nya nanti akan mengajar, bahkan juga di sini kita master pastry kebanggaan Bali juga, beliau yang nanti akan mengajarkan secara knowledge pastry Indonesia, pastry European kayak gimana, karena beliau juga istilahnya bukan orang sembarangan ya. Jadi beliau adalah orang Bali kebanggaan kita yang memang benar-benar masternya di bidang pastry. Nah, itu tadi yang reguler ya, yang basic. Nah, kita juga akan ada yang intermediate-nya, yang menengah. Jadi dari basic ini dikembangkan lagi menjadi sebuah sebuah pelajaran di mana dia akan upgrade ya, dari basic pembelajaran dia basic dikembangkan lagi menjadi intermediate class. Di sana juga tentang coklat, tentang yang lebih modern dari yang basic. Kemudian yang upper level di sini istilahnya dia lebih ke program profesional. Jadi memang benar-benar bagaimana menjadi seorang profesional di dalam pastry. Itu yang reguler. Kemudian kita juga punya yang executive class. Executive class ini kita rancang atau susun itu untuk teman-teman yang ingin belajar pastry, mungkin keperluannya untuk di tempat kerja, misalnya dia mau upgrade skill ya. Dulunya dia seorang patisserie, artinya seorang komi di bidang pastry. Kemudian dia belajar ke sini, upgrade ilmu, dia belajar tentang knowledge-nya juga, skill-nya terutama, dia upgrade ya. Dari itu kita sertifikasi, kemudian dari sertifikat itu dia bawa ke HRD-nya untuk ya, saya sudah belajar di sini, saya sudah mengetahui tentang ini. Jadi harapannya di tempat industri dia bisa promosi atau naik jabatan seperti itu. Nah, juga kita juga istilahnya harapannya kita untuk mungkin ya dia sudah bekerja nih, kemudian untuk jaga-jaga atau dia senang di pastry nih, dia pilih paket eksekutif itu. Jadi dia istilahnya kita ajarin juga bagaimana membuat wirausaha di sini. Jadi dengan waktu belajarnya yang sangat-sangat singkat, bisa dibilang 2-3 jam per sekali datang, itu sangat bagus. Siapa saja ya, mulai dari anak kecil nih, kita punya program juga namanya Little Chef ya. Little Chef
juga kemudian untuk anak-anak SD lah, sekolah dasar. Jadi ya lucu-lucuan, kemudian seru-seruan, tetapi jangan salah, sekarang anak-anak ini sudah mulai kelihatan bakatnya. Misalnya nih, Wida punya adik kecil nih yang di SD. Nah, dia sering lihat mamanya buat kue. Di sana terlihat seperti ngerecokin mereka, kan begitu. Nah, dengan adanya lembaga di sini, dia mulai terlihat bakatnya seperti itu, ya dikhususkan di sini. Gitu. Ada juga program yang remaja, anak SMP, SMA, yang namanya junior, mesti kelas, dan juga untuk ibu-ibu, ya itu bisa kursus juga di sini. Itu jadi semua lengkap di sini ya. Ini lengkap. Saya tadi dengar program basicnya aja udah luar biasa sekali ya, chef-chefnya juga itu pengajarnya tuh udah bukan kaleng-kaleng gitu istilahnya. Betul. Jadi kelasnya kelas internasional pengajarnya gitu. Jadi ada nasional, ada internasional, ada praktisi. praktisi juga. Sometimes kita juga akan mengundang ibu-ibu yang punya warung yang jualan kue-kue tradisional. Nah, itu di kelas pastry trainernya itu akan mengajar nanti bagaimana cara membuat jajanan ya dengan modal 50.000 itu bisa menghasilkan 150.000 kayak gitu. Mantap sekali nih program-programnya, sangat lengkap. Ya jadi itu dia program-program yang ditawarkan oleh Bali Pastry College. Begitu lengkap dan luar biasa, apalagi didukung dengan chef-chef yang profesional dan pastinya di bidang pastry dan bakery ya Pak ya. Kita lanjut lagi untuk ini kan tadi kita udah bahas programnya. Nah, andai kata nih Pak, ada siswa dari background non jurusan tata boga nih Pak, apakah bisa nih dilanjutkan? Takutnya kan nanti mereka, aduh nanti saya diajarin dari awal nggak ya, dari mana ya? Gitu. Jadi bagi adik-adik nih ya yang mungkin nanti akan atau pingin belajar pastry ya ke depannya ini, itu walaupun dari background yang bukan artinya yang SMK kan saat ini SMK yang sudah belajar pastry dasar ya, dari luar SMK misalnya lihat si SMA atau STM pun atau apa ya, itu bisa karena di sini itu benar-benar akan diajari teknik-teknik dasarnya. Jadi dengan resipi yang sangat mudah diikuti, dengan teknik juga kita akan kasih lewat istilahnya video-video tutorial dari punya kita, plus juga prakteknya juga semakin sering. Jadi dalam 1 minggu itu mungkin 2-3 kali kita prakteknya. Itu harapan saya itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Bahkan Wida pun ya, kalau memang sangat antusias ya, saya bisa mengajarkan dalam waktu 15 menit bisa membuat cake. Sangat gampang sekali sebenarnya kalau kita memang mengikuti alur atau step by stepnya bagaimana cara membuat kue. Karena membuat kue itu juga mudah sebenarnya, tidak sesusah yang kita bayangkan, tapi tidak segampang yang kita kira. Begitu. Jadi ada step-stepnya, ada tekniknya yang tepat. Yang poin terpentingnya itu. Gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa. Siapapun sebenarnya bisa dengan teknik yang tepat. Gitu. Jadi itu dia. Jadi nggak usah khawatir nih pastry lover. Kalau ada yang backgroundnya STM sekalipun. Bisa ya. Bahkan katanya nih Pak Agus, jadi dengar-dengar katanya banyak nih murid-muridnya bahkan di luar jurusan tata boga nih Pak, ikut di Bali Pastry College, jadi mereka malah lebih bisa menghasilkan. Betul. Ya, jadi saat ini anak-anak didik kami yang sudah dari angkatan 1 sama 2 itu lebih banyak istilahnya dia lebih siap menghadapi pandemi ya, ada tantangan seperti ini karena kebanyakan dari anak-anak kita baik yang reguler maupun eksekutif itu sudah punya usaha dia, baik itu dari rumah dia mulai membuat online cake shop atau bahkan memang sudah ada yang membuat cake shop juga gitu. Dan apalagi yang khusus-khusus macam ibu-ibu itu sudah banyak banget yang selain memproduksi dari rumah dia menaruh-naruh di beberapa warung kayak gitu. Itu ibu-ibu ya.
Jadi khusus yang adik-adik atau yang anak-anak teman-teman kita sudah lumayan banyak juga yang sudah mempunyai toko online ya, dengan logo-logo tertentu. Nanti kita akan share dengan logo-logo tertentu. Ini luar biasa nih. Itu ke apa namanya, kebanggaan kami di Bali Pastry College bisa istilahnya menampilkan pastry trainer nanti ke depannya, bukan semerta menjadi pekerja saja, tapi bekerja juga plus juga pastry trainernya. Ini mantep nih programnya di Bali Pastry College ya. Jadi selain bisa berkarir, nah ini ngomong-ngomong soal karir nih Pak, kira-kira kedepannya kalau yang menekuni pastry bakery itu kemana nih Pak? Oke, kita di sini mempunyai 4 ya, artinya bisa jadi nanti dia memilih 1, 2, 3 bahkan keempatnya bisa kok. Yang pertama, jadi murid-murid di sini keluar belajar di sini dia bisa menjadi apa? Kan begitu ini pertanyaannya. Pertama, dia bisa berkarir ya, berkarir seperti yang saya bilang tadi, berkarir menjadi komi pastry ya, bisa melamar di hotel atau villa menjadi komi pastry, karena di sini juga sudah kita ajarkan bagaimana membuat aneka cake, baik itu modern atau internasional, standar hotel, itu juga sudah kita ajarkan di sini. Kita tamat dari sini, kemudian sudah bisa mengapply dengan sertifikat yang dikasihkan dan ditandatangani oleh dinas pendidikan juga, itu berarti sudah legal, dan dari itu mereka membawa pengakuan itu ke industri dan istilahnya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita kasihkan kepada mereka, itu bisa berkarir mereka dari komi pastry menjadi pastry CDP pastry. Mungkin nanti kedepannya kalau dia berkarir menjadi chef pastry. Kita mendidik adik-adik itu nanti atau siapapun ya, bukan berarti kami tidak memberikan kesempatan untuk bekerja, tetap bekerja, tetapi sambil bekerja bisa juga membuat usaha. Mungkin di awalnya kecil, tapi kalau ditekuni bahkan usaha inilah nanti yang akan bisa menjadi istilahnya pendapatan utama nanti. Itu harapannya ya. Mungkin bisa membuat cake shop akhirnya, atau bakery shop atau bakery corner seperti itu. Itu yang di pastry trainernya. Yang keempat, adik-adik mungkin juga bisa menjadi instruktur atau pengajar ya, pengajar, karena akan ada nih genetik orang yang senang ngajar. Nah, nanti dengan ilmu yang didapatkan di sini, baik itu dari basic, middle atau intermediate, itu nanti sudah bisa mengajar ya, sebagai guru atau di sekolah-sekolah atau sebagai instruktur mungkin ya, karena sudah mempunyai istilahnya skill, knowledge sama attitude menjadi seorang instruktur, atau bahkan bisa menjadi ini ya, celebrity ya. Artinya kita juga ada studio di sini yang bisa dipakai untuk belajar bagaimana cara menjadi vlogger atau menjadi YouTuber di bidang pastry. Jadi ya banyak hal yang nanti bisa dikembangkan, dikerjakan saat adik-adik atau siapapun nanti yang kuliah di sini, lepas dari sini, itu yang kita harapkan bisa memilih 1, 2 atau bahkan semuanya. Menjadi YouTuber iya, menjadi instruktur iya, punya toko kue, dan bahkan dia seorang pastry chef, kan bisa saja itu terjadi gitu. Wah, ini karirnya sangat besar, sangat Dan luas, banyak ya. Nggak mesti milih satu, tapi bisa semua nih kalau memang kuat ini menjalaninya ya. Tapi saya rasa anak-anak generasi kita memang kuat-kuat sih Pak Agus. Jadi mereka saya yakin bisa berkembang jauh lebih dari yang mereka bayangkan. Betul, karena dunia pastry ini akan selalu berubah dari masa ke masa. Nah, saat ini istilahnya sama pastry yang tahun kemarin itu juga sudah mengalami upgrading dia. Oke, ini luar biasa sekali nih karir kedepannya ya Pak Agus ya. Nah, kemudian ini kita bicara masalah kuliah. Pembiayaan, biaya kuliahnya nih Pak, berapa nih? Apakah ada beasiswanya kira-kira dalam kondisi ini? Oke, bicara tentang kuliah ya, kuliah tentu pelatihan seperti ini tentu memerlukan biaya ya, karena itu
modalnya yang bisa dibilang pastry itu juga ya kalau dibilang tinggi ya iya, tapi kalau dibilang istilahnya terjangkau, tepatnya sih terjangkau ya. Kita di Bali Pastry College ini tambah juga dengan situasi seperti ini kita memberikan kebijakan dan juga pembiayaan kuliah itu sangat bisa untuk dilakukan. Nah, kuliah di Bali Pastry College untuk tahun ini jadi kita di angka 18 juta, jadi itu sangat terjangkau sekali. Tetapi kita juga akan memberikan semacam potongan juga dan juga beasiswa juga yang hampir mencapai 5 juta rupiah. Itu sangat mungkin sekali karena saya juga mempunyai misi untuk membantu dan mencetak pastry trainer yang ada di Denpasar, di Bali ini dan di Indonesia pada umumnya. Jadi seperti itu, silahkan bagi adik-adik atau rekan-rekan atau siapa saja yang si anak tersebut dan anak tersebut akan bisa dibilang melakukan pembayaran sangat mudah dan murah, seperti membayar SPP lah, SPP per bulan, jadi sangat terjangkau. Nah, disinilah menariknya. Jadi dengan tanpa jaminan ini, tanpa jaminan, jadi adik-adik melakukan pendaftaran ke Bali Pastry College. Pendaftarannya 150.000 ya. Nah, dari pendaftaran tersebut kwitansinya atau kita akan memberikan semacam info tentang biaya kuliah di sini. Nah, dari kwitansi tersebut adik-adik mengajukan penawaran pembiayaan kepada Dana Cita, nanti tanpa jaminan ya, nanti dari pihak Dana Cita akan memberikan klarifikasi, mungkin istilahnya ada tanya-tanya sedikit lah, dan bagusnya ini tanpa jaminan. Jadi kalau misalnya adik-adik atau orang tuanya bisa dibilang memenuhi kriteria kepesertaan dari Dana Cita, itu bakalan mereka yang membiayai, mereka yang membiayai kuliahnya si anak tersebut sampai tuntas. Ya, sampai graduation. Ini luar biasa nih pastry lover. Jadi kita ternyata Bali Pastry College ini punya banyak sekali kemudahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Jadi kita punya program kuliah 500.000 ya. Itu kemarin sempat kita mengumumkan juga. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi kita si anak tersebut hanya modal 500.000, dia bisa kuliah di sini. Jadi dia menyerahkan 500.000, kemudian kita kasihkan ilmu tentang bagaimana bisa memproduksi kue atau produk-produk yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi misalnya dengan modal 50.000, jadi dia punya uang 50.000 nih, kemudian dia belanja bahan sebanyak 50.000. Nah, kita akan mengajarkan, pertama saya nanti akan mengajarkan bagaimana dia membuat cake atau kue jajanan yang bisa dikerjakan dengan modal tersebut. Ini punya perlu saya tekankan lagi sekali ya. Jadi bagi adik-adik yang mempunyai kendala ya di bidang pembiayaan, datang aja, mari bicara sama kita. Kita akan memberikan solusinya nanti gimana baiknya. Ya, yang jelas kalau adik-adik mempunyai niat itu pasti ada jalan. Kita selaku manajemen pasti akan memberikan solusi bagaimana baiknya. Ya, saya akan memberikan istilahnya kebijakan nanti masalah pembiayaan ya. Kalau pembiayaan tadi itu ada 3 bahkan lebih cara ya. Yang pertama biayanya bisa langsung cash nih kalau memang adik-adik ingin istilahnya melunasi biaya kuliah yang
18 juta tersebut yang nanti akan dipotong sampai 5 juta ya. Ya. Nah, bisa. Nah, apa keuntungannya nanti adik-adik akan diberikan kemudahan begitu nanti graduation-nya, jadi akan juga ada diskon di sana. Ya, itu yang kalau yang cash. Ini jiwa diskon saya ini bergetar nih betul, Pak, betul, kalau udah betul. dengar kata diskon ini. Ya, kita juga istilahnya di keadaan seperti ini juga sudah harus saling support gitu ya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana bisa memajukan generasi muda dan istilahnya di sana kebanggaan kami sebagai penyelenggara lembaga bisa memberikan sebuah pengharapan dan istilahnya kesuksesan bagi anak-anak muda. Nah, yang kedua itu pertama kan bayar cash, yang kedua itu bisa dicicil kok, ringan menurun nih, gitu. Bisa 5 kali. Nah, pokoknya bisa dibicarakan ke semua ya. Bisa dicicil. Yang ketiga lewat Dana Cita yang tadi. Jadi Dana Cita ini adalah lembaga penjamin pembiayaan khusus bagi generasi Indonesia yang ingin belajar tetapi kendala sama keuangan. Yang nomor 4 itu ya kita akan mengajarkan bagaimana biar bisa membayar cicilan kepada lembaga tersebut sehingga modalnya sebenarnya hanya 500.000 sudah bisa kuliah di Bali Pastry College. Wah, 500.000. 500.000. 500.000 sudah bisa kuliah di Bali Pastry College. Bisa. Wah, ini saya tidak pernah mendengar statement ataupun cara seperti ini. Ya. Ini sangat Ya. mudah sekali ini. Sangat mudah. Di samping itu ya gimana ya, dengan keyakinan adik-adik itu pasti bisa nanti, karena di saat seperti ini yang penting niat itu pasti ada jalan. Oke, ini sangat luar biasa dari visi, dari program, kemudian pembiayaan itu sangat dimudahkan sekali. Betul, ya. betul. Sekarang nanti kita akan kasih topi juga ya, tapi Wow. merchandise dari BPC ya. Oke. Syaratnya sangat mudah kok, hanya daftar, boleh lewat online juga daftarnya, kemudian kalau nggak kesini nanti ditransfer biaya pendaftarannya, kemudian fotokopi KTP, beasiswa sampai 2 juta rupiah di luar potongan tadi. Gitu. Oke. Jadi beasiswanya ini ada mendapatkan dia zonasi di daerah Denpasar. Oke. Kemudian dia berprestasi Berprestasi. dan juga dia itu kelas tata boga. Dia akan dapatkan bisa sampai 2 juta. Oke. Wih, lumayan. Ini prestasinya boleh akademik kah atau non akademik nih Pak? Harapan saya sih sebenarnya keduanya. Keduanya, oke. Keduanya. Tapi kalau satu pun yang penting si anak ini sudah berprestasi, good performance, kemudian dia mempunyai impian. Oke. Sepanjang dia mempunyai impian, saya akan kasih beasiswa. Oke. Karena impian itu pun penting sekali sekarang. Ya. Ya, impian itu target, itu pasti akan tercapai. Ya. Oke. Jadi itu dia nih, sudah dapat potongan, dapat diskon, apalagi yang daftar gelombang 1 itu langsung dapat potongan 3 Betul. juta. Kalau misalkan Pastry Lover di sini berprestasi apalagi ya, udah di zonasi, maksudnya mungkin tinggal di Denpasar, berarti masuk di beasiswa zonasi. Ya, Pak? Zonasi. Terus kalau misalkan untuk tata boga tuh masuk lagi, Masuk ya, Pak? lagi. Jurusan tata Jurusan boga. tata. Kemudian untuk yang berprestasi Prestasi. nih, baik akademik ataupun non akademik masuk Dapat lagi. Satu lagi Apa itu? yang bisa senyum. Nah, itu satu lagi harus bisa senyum. Iya, jadi Betul. Harus optimis. benar. Optimis. Ya. Oke, gitu. Nih, saya setuju banget nih Pak. Kita kalaupun kondisi gini kita harus senyum ya Pak, harus Senyum optimis. gitu ya. apapun. Pokoknya kita optimis. Oke, jadi itu dia diskusi dari kita dari pemaparan informasi yang sangat luar biasa dari Bapak Agus selaku Direktur Utama Bali Pastry College. Jadi terima kasih Bapak Agus sudah menyempatkan waktunya ke sini, sudah meluangkan waktunya untuk kita, untuk pastry lover yang ada di Bali maupun di luar Bali misalkan. Jadi
Jadi terima kasih atas kehadirannya nih Bapak Agus. Iya, sama-sama. Nanti kalau kita undang lagi boleh ya Pak Boleh, ya. boleh, pasti. Kita ngobrol lagi untuk berbagi informasi. Dan terima kasih juga untuk pastry lover yang sudah gabung dalam IG live kita. Dan nantikan acara kita di ngopi ngobrol pintar bareng BPC ya di Sabtu depan. Nanti pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi nih buat pastry lover dan pastrypreneur. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Ingat pastry dan bakery. Ingat Bali Pastry College. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya.